Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Langsung pembahasan pada Al-Kabiratul Khamisata Asyrata, dosa besar yang ke-15. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dosa besar yang ke-15. Ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua sebagai para penuntut ilmu syar'i, bahwasanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, perkaranya sangat besar. Wal uququ masdaru aqqal waladu abahu. Kalimat uquq itu dia masdar dari fi'il aqqa. Aqqal waladu abah, yaitu menyusahkan anak, menyusahkan bapaknya, min bab qa'adah idza asahu wa tarakal ihsan ilaih. Jika menyelisihinya dan meninggalkan ihsan, berbuat baik kepada orang tua, fahuwa aqun, maka dia orang yang durhaka. Wa aslul aqqi asyak, asal kata aq itu maknanya syak. Wa minhu summiyat al-aqiqatul lati tudbah 'anil mauludi ala ahadil qawlain wa aqqa waliduhu syaqqa asa ta'atahu, syaqqa asa ta'atihi. Jadi syak di sini membelah ya. Syak itu membelah, dan aqiqah itu juga punya makna yang tersirat dari lafadz aqqa ya'uqqu. Aqqa ya'uqqu, menyembelih kambing tadi. Wa dhabitul uquq, kapan durhaka itu, kapan anak itu dikatakan durhaka kepada orang tua. Perhatikan, kapan anak itu dianggap telah durhaka kepada orang tuanya. Wa dhabitul uquq, dhabitnya durhaka itu adalah suduru ma yata'adza bihil walidu min waladihi. Orang tua mendapati sesuatu yang menyakitinya dari anaknya, min qaulin aw fi'lin, baik itu ucapan maupun perbuatan, ta'adziyan laisa bihayyin urfan, sesuatu yang menyakiti yang bukan perkara yang remeh secara urf. Qala al-Qurtubi,
Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, mukhalafatuhuma, menyelisihi keduanya, fi aghradhihimal jaizah, untuk perkara-perkara yang menjadi keinginan orang tua, yang menjadi harapan orang tua, al-jaizah, yang diperbolehkan secara syar'i. Kama anna birrahuma, sama juga berbakti kepada kedua orang tua itu muwafaqatuhuma, sepakat sejalan dengan keinginan kehendak kedua orang tua al-jaizah. Orang tua pengen anaknya jadi orang soleh, itu tujuan yang mulia atau tidak? Tujuan yang mulia, bagus atau tidak? Enggak sekedar jaiz di sini. Orang tua ingin anaknya jadi orang soleh, ini justru tujuan yang diperintahkan, bahkan bisa menjadi wajib. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang berimanku, jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak ada ampun. Maka kalian selamatkanlah diri kalian dari neraka tersebut. Bagaimana cara menyelamatkan diri kita dari api neraka? Bil wiqayah bit taqwa, dengan apa? Takwa. Mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi, meninggalkan larangannya. Dan itu enggak mungkin terwujud tanpa ilmu. Kesolehan itu butuh ilmu. Makanya ketika orang tua menitipkan antum di sini, tujuannya apa? Biar antum jadi orang yang soleh. Jangan tambah stres di sini. Bapak ini apa? Masa saya harus mondok gitu? Iya, harus mondok. Enggak boleh stres, sabar. Kenapa? Karena tujuan orang tua tadi baik atau buruk? Kalau antum enggak lanjut ya, nanti enggak lanjut di Ali misalnya, yang sanawiyah, dengarkan. Enggak lanjut di Ali, pindah ke umum, nah ini menyakiti orang tua namanya, paham ya? Jadi segera apa? Daftar di Mahat Ali. Ini, dengarkan. Kenapa? Mukhalafatuhuma, menyelisihi kedua orang tua, fi aghradhihimal jaizah, untuk tujuan yang boleh. Sedangkan ilmu syar'i bukan sekedar boleh, bal wajib. Wajib tuh enggak? Wajib. Nah, anak dengar ada yang pengen lanjut ke UMG atau UGM atau apa gitu. Anak dengarnya kampus favorit, ternyata kampus sebelah gitu. Ya Allah. Ini antum dari sini pindah ke kampus sebelah ya, turun apa? Turun pangkat namanya. Ini kampus kita ini sudah S1, tak tahu ya? Sudah berijazah S1 resmi. Kurang apa lagi coba? Antum butuh bahasa Arab, antum tanya, sekarang bahasa Arab semua atau enggak? Yang di Ali. Jangankan yang di Ali, takhasus saja sekarang bahasa Arab. Fauzan, bahasa Arab atau enggak ketemu ana? Bahasa Arab atau enggak? Ketemu ana bahasa Arab atau enggak? Lazim bahasa Arab. Antum butuh bahasa Arab, ada bahasa Arab. Antum butuh ngafal hadis, ahlan wa sahlan. Butuh apa lagi? Ada semua. Ada semua. Jadi ini perhatikan. Sampai menyelisih orang tua, berarti apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi antum kalau dipondokkan orang tua, jangan stres. Kenapa? Orang tua pengen antum jadi orang soleh.
Itu harapan orang tua sampai rela berdarah-darah, berjuang, berkorban, biayai mondok yang mahal. Hanya demi apa? Demi antum pulang jadi orang soleh. Itu harapan orang tua. Bapak antum naruh antum di sini gak pengen antum jadi orang yang nanti bintangnya 4 di sini 11 gitu misalnya. Gak ada harapan itu. Ada gak bintang 11 di sini? Ada ya? Gak tahu antum. Ya wes, gak apa-apa. Ada bintang 11 di sini. Gak ada. Jadi intinya apa? Kesolehan itu di zaman sekarang yang dimana fitnah merajalela, itu menjadinya satu-satunya harapan yang paling ringan yang diharapkan orang tua. Maka jangan hancurkan harapan kedua orang tua antum. Kemarin ada bapak nelpon saya, bukan bapak saya ya, ada bapak nelpon saya, curhat sama anak. Ustadz, anak gadis saya ini saya suruh lanjut di Lipia Jakarta, nggak mau. Padahal saya orang Jakarta, deket sebetulnya. Malah minta kuliah kedokteran di Bandung katanya. Ya Allah, saya dengar ikut sakit saya, walaupun bukan anak saya. Saya harap antum nggak ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu enggak? Jangan ada yang seperti itu. Ma'had Ali kita ini sudah luar biasa perkembangannya. Cukup. Saya lanjutkan. Wa qad ja'atil adillatu syar'iyyah, dan telah datang dalil-dalil syar'i biwujubi birril walidain, tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, wal ihsan ilaihima, berbuat baik kepada keduanya. Jadi orang tua punya keinginan, antum punya keinginan, ngalah itu ihsan. Paham ya? Itu ihsan yang sangat diharapkan. Anak sekarang itu gampang lawan orang tua. Jadi jangan gampang-gampang lawan orang tua. Orang tua pengen antum baik, itu tujuannya. Antum sadar sekarang bagaimana kerusakan itu terjadi di mana-mana. Sekarang kerusakan itu gampang ditemukan atau enggak? Sangat gampang ditemukan. Lawang mondok aja kadang rusak, ya atau enggak? Kadang rusak, apalagi di luar sana lebih kejam daripada yang ada di sini. Jadi antum bersyukur punya orang tua perhatian kepada agama. Itu sesuatu yang kita harus bangga kepada orang tua kita. Jangan malah merasa apa? Ini menjadi beban pikiran, sampai stres, sampai gundul misalnya gitu. Jangan sampai seperti itu. Wa tahdzir al-baligh min uquqihima, dan peringatan keras terkait durhaka kepada keduanya. Kenapa? Li'annal walidaini ahaqqun nas birri'ayati wal wilayati wal ihsani lahuma. Karena kedua orang tua itu dua. Kedua orang tua itu ahaqqun nas, manusia yang paling berhak birriayah, dapat perhatian dari kita, wal wilayah, dapat apa? Dukungan dari kita, wal ihsan, dan perbuatan baik dari kita. Antum terkadang mentraktir teman, iya atau enggak? Terkadang berbuat baik kepada teman, senyum kepada teman. Bapak ibu lebih berhak, paham ya? Hum ahaqqun nas, mereka yang paling berhak terhadap kebaikan yang kita miliki. Saya suka nyumbang, maka bapak ibu saya yang paling berhak apa? Saya kasih kebaikan tersebut. Jangan jadi pahlawan di luar negeri, sama orang tua sendiri apa? Tidak jadi pahlawan, malah apa? Banyak ngeluhnya. Ini bapak kalau dikasih duit mesti apa? Habis ya. Namanya dikasih duit ya habis tuh. Mana ada duit itu nggak habis? Nggak habis, nanti dimakan rayap. Intinya apa? Kalau kita berbuat baik sama orang, ketemu orang senyum,
atau suka traktir atau suka apa, orang tua kita yang paling berhak dapat kebaikan dari kita. Ingat itu. Lima lahuma min fadlin, karena mereka berdua orang yang pertama kali punya fadilah. Kita keluar ini dari mana? Itu fadilahnya orang tua untuk siapa? Untuk kita semuanya. Maka mereka yang paling berhak dapat kebaikan dari kita. Teman antum nraktir antum, berhak dapat mukafaah tuh enggak? Dibalas gitu. Berhak ya, orang tua lebih berhak. Kenapa? Mereka yang jadi sebab kita ada di dunia ini. Mereka paling berhak. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah, dan beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuk, dan Rabb kamu telah membuat keputusan, mewajibkan, alla ta'budu illa iyyah, kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara, barangkali orang tua kamu itu sepuh, hidup bareng kamu, ahaduhuma au kilahuma, baik salah satunya maupun keduanya, misal hidup sampai sepuh bareng kamu, fala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali mengatakan uff. Uff itu kata-kata penolakan yang ringan, itu sudah menyakitkan. Berarti yang lebih dari itu, lebih apa? Lebih haram lagi. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan tanharhuma itu ya kasar kepada keduanya, dan berkata-katalah kata-kata yang karim, kata-kata yang mengenakkan orang tua. Ini teorinya gampang, prakteknya nggak gampang. Kenapa demikian? Ya karena orang tua itu di mana-mana menjengkelkan atau enggak? Terus terang, menjengkelkan atau enggak? Oh, ya. Kenapa kok bisa menjengkelkan? Ya namanya orang tua. Orang tua itu mesti minta di atasnya anak, kan gitu. Sehingga sering berbuat yang sesuatu yang bukan sesuatu, sering berlaku yang menjengkelkan. Maka di sini pesennya Al-Qur'an apa? Jangan kasar, jangan menghardik mereka. Wakhfid lahuma janahadzul, rendahkan diri kalian di hadapan siapa? Orang tua. Wa qur rabbirhamhuma, dan doakan untuk orang tua, rabbirhamhuma, ya Allah rahmati keduanya, sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah berbuat baik kepadaku, merawat aku ketika masih kecil. Lihat, jadi Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita, memang orang tua itu seringnya menjengkelkan. Oleh karena itu, jaga adab sabar kepada orang tua. Jangan hanya gara-gara kesalahan gara-gara masa tuanya itu akhirnya apa? Menghardik mereka, tidak hormat kepada mereka, mendolimi mereka. Haram hukumnya, nggak diperbolehkan. Jadi sekali lagi, itu kalau orang tua menjengkelkan ya, berbuat sesuatu yang melanggar, paham? Berbuat sesuatu yang melanggar, kita boleh marah atau tidak? Orang tua melanggar, ya. Jadi misalnya duitnya di wet gitu, ternyata habis, menjengkelkan atau enggak? Antum enggak paham?
Antum belum jadi orang soalnya. Jadi orang tua dikasih ini habis. Dibilang jangan gini, melanggar. Gini pokoknya aneh. Itu memang orang tua seperti itu. Apa petunjuknya Al-Quran? Tetap rendahkan diri di hadapan siapa? Orang tua. Jangan jadi presiden di hadapan siapa? Orang tua. Ini petunjuknya Al-Quran. Apalagi kalau orang tua itu niatannya baik. Apa? Antum melanjut di Mat Ali misalnya. Itu niatan baik atau tidak? Sangat baik sekali. Itu gak boleh ada perasaan apa, stres atau apa, gak boleh. Harus apa? Diterima dengan lapang dada. Sabar, nanti insya Allah faedahnya terasa nanti. Antum kan belum merasakan di Ali kan? Antum tanya sama teman-teman yang Ali itu. Enak belajar di Ali itu. Dan menyenangkan. Terutama yang belajar faraid itu. Belajar faraid itu pelajaran yang paling menyenangkan tuh faraid. Itu paling anak banggakan itu. Soalnya anak ngajar faraid. Jadi pelajarannya sangat membahagiakan sekali. Munasakhot apa itu jadi gampang semua. Alhamdulillah itu. Saya lanjutkan. Wal uququ min kabairidz dzunub. Dan durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Bahkan huwa min akbaril kabair. Dia bahkan dosa besar yang paling besar. Kenapa demikian? Antum melihat ayatnya tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala, jangan berbuat kesyirikan. Setelahnya apa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Baik, Anda lanjutkan. Nah, kenapa durhaka kepada orang tua itu adalah dosa yang paling besar? Antum melihat Allah Ta'ala memerintahkan beribadah kepadanya, mentauhidkannya. Setelah perintah tauhid, Allah Ta'ala menyebutkan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Artinya berbakti kepada orang tua itu perintah yang datang langsung setelah perintah tauhid. Kedudukannya tinggi atau tidak? Sangat tinggi sekali. Sehingga durhaka kepada orang tua min kabairidz dzunub bal huwa min akbar kabair. Lima taqaddam fi hadis Abi Bakrah, sebagaimana yang telah lewat dalam hadisnya Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidak maukah kalian aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Salasan, diulang-ulang 3 kali. Qulna bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, Rasul alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah, berbuat syirik, mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Antara ayat dengan hadis sejalan dan sejalur. Durhaka kepada orang tua itu nomor 2 setelah perbuatan kesyirikan. Oleh karena itu ini perkara yang bukan main-main. Qala Az-Zahabi, Al-Imam Zahabi rahimahullahu taala berkata, undur, lihatlah kaifa, bagaimana qaranal isaata ilaihima, Allah menyandingkan berbuat buruk kepada keduanya tadi, wa adamul bir,
bihima dan tidak berbakti kepada keduanya, wal ihsan ilaihima dan tidak berbuat ihsan kepada keduanya, bil isyraq disandingkan dengan perbuatan kesyirikan, menunjukkan perkara durhaka kepada orang tua itu perkara yang sangat besar. Wali uquqil walidain madahir katsirah, dan bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orang tua itu ada banyak sekali modelnya. Yajma'uhu wa yajma'uha ma taqaddam. Intisarinya sebagaimana yang telah lewat, min kulli qaulin, setiap ucapan, au fi'lin atau perbuatan, fihi idrarun bihima, mau itu perbuatan mau itu ucapan yang menyakiti keduanya, yang ada mudorotnya kepada kedua orang tua, au adiyatin lahuma, menyakiti keduanya. Wa min dalika, di antara bentuk durhaka kepada orang tua, ibkaul walidain, membuat orang tua nangis. Nah, sing pinter, jadilah orang soleh, bapak cuma pengen itu harapan orang tua hari ini seperti itu. Kalau orang tua zaman dahulu kala, nah nanti lulus jadi tentara ya kan gitu kan, betul gitu nggak Pak? Zaman dulu seperti itu. Zaman dulu pas kita dulu seperti itu. Jadi orang tua harapannya apa? Jadi orang sukses, jadi orang yang berdasi, jadi orang kantoran, jadi orang yang punya jabatan. Sekarang bapak-bapak antum itu mendapatkan apa yang diharapkan orang tua antum, dan ternyata menyesal, sehingga antum dikirim ke sini. Paham ya? Antum paham? Jadi kenapa antum dikirim ke sini? Karena orang tua rata-rata ya dapat jabatan, dapat pekerjaan, sukses, tapi masih hampa di sini. Akhirnya apa? Pengen anaknya jadi orang soleh. Makanya jangan hancurkan harapan orang tua tersebut. Yang sabar. Di pondok nggak enak Ustaz ya. Yang bilang enak siapa? Enak itu di surga. Mau antum di pondok, mau antum di pabrik, mau di laut, nggak ada yang enak. Enak itu cuma di HP, makan sate atau apa, dipoto ya, sebetulnya dia nggak bahagia. Jadi orang suka pamer sebetulnya apa? Dia tidak bahagia. Karena laki-laki itu tidak bercerita kan gitu. Saya lanjutkan. Itu contoh apa? Durhaka kepada orang tua, membuat orang tua menangis. Makanya orang tua pengen antum jadi orang soleh, tolong dituruti. Yang ngalah, yang sabar. Nurut terhadap keinginan baik orang tua itu berkah. Kalau bapak-bapak zaman dulu, saya dulu tuh daftar tentara, daftar akabri saya dulu itu, cuma gagal. Akhirnya apa? Cari pondok gratisan. Alhamdulillah bisa terbang ke Madinah. Cerita singkatnya gitu. Jadi pernah daftar tentara, gagal. Mang orang tua zaman dulu itu harapannya seperti itu. Beda sama sekarang, orang tua harapannya apa? Anak jadi orang soleh. Itu harapan orang tua sekarang. Nggak peduli nanti habis dari pondok apa macul atau bengkel atau apa, nggak peduli. Yang penting apa? Jadi orang soleh. Itu harapan orang tua sekarang. Saya lanjutkan. Au idkhalul hazan alaihima, membuat orang tua sedih. Ya kayak tadi, orang tua pengen anaknya mondok, anaknya apa? Nggak betah mondok. Pak, sudah 6 tahun di Al-Furqan, capek. Jawabannya apa? Nah, bapak ini malah berpuluh-puluh tahun capek, lebih capek daripada mondok. Jadi bapak orang tua antum yang ngirim antum ke sini lebih capek lagi ngerawat antum dulu kan gitu. Antum baru 6 tahun. 6 tahun itu enggak lama. Lama atau enggak? Lama atau enggak? Kemarin aja kan.
Ya kemarin, soalnya antum udah selesai 6 tahunnya. Lama tuh enggak 6 tahun itu? 6 tahun tuh lama? Enggak, cepet. 6 tahun tuh cepet. Dan itu nanti ketika antum sudah lewat 6 tahun, lupa itu nanti 6 tahun kemarin tuh ngapain aja lupa. Dah sabar. Jangan buat orang tua apa? Sedih. Kok udah banyak pertanyaannya. Ausyatamuhuma, atau mencela keduanya. Syatam. Aula'nuhuma, atau melaknat keduanya. Ini lebih parah lagi. Jadi melaknat orang tua itu gimana? Antum ngolok-ngolok orang tuanya temen atau yang lainnya. Akhirnya temen tadi apa? Membalas ngolok-ngolok orang tua. Antum ini juga termasuk durhaka kepada orang tua. Au ighadatuhuma bil munkarat, atau sengaja pamer kemungkaran di depan orang tua sampai orang tua jengkel, marah, gak karu-karuan. Jadi orang tua lihat anaknya pulang, ya di rumah kok tidur tok kerjaannya, ke masjid gak berangkat ke masjid, apalagi ya kalau pulang itu usahakan yang berkarya gitu loh, yang berkarya. Jadi di rumah apa, murojaah hafalannya dilanjutkan. Pokoknya aktivitas selama di pondok itu lanjutkan ketika di rumah. Jangan pelampiasan. Itu namanya nggak sabar terhadap apa? Kemauan orang tua. Jadi yang sabar. Min wasailil lahwi, baik itu alat-alat yang menyibukkan, torp itu alat musik ya, wasyurbud dukhon, atau ngerokok. Ini nggak boleh anak santri ngerokok. Ya kalau tetangga sebelah merokok, ya itu memang kerjaan mereka seperti itu. Kalau kita ini sampai ada yang merokok itu ya berarti apa? Itu membuat orang tua sedih, membuat orang tua marah. Itu termasuk apa? Durhaka kepada orang tua. Au adam ihtiramihima, atau tidak menghormati keduanya, waqtal julusi ma'huma, ketika duduk bareng orang tua. Au adam sama'i kalamihima, atau cuek, enggak perhatian kepada orang tua ketika ngomong. Jadi kalau orang tua ngomong didengarkan. Wa min dzalika at-takhalli anhuma waqtal kibar. Jadi termasuk ini juga adalah meninggalkan orang tua ketika mereka sudah sepuh. Alladzi huwa waqtul hajah, yang dimana waktu itu adalah waktu yang betul-betul dibutuhkan oleh kedua orang tua. Anak enggak boleh apa? Enggak boleh meninggalkan orang tua ketika sudah sepuh. Makanya ini nih, saya ulangi lagi, kalau nikah jangan yang jauh-jauh ya, sama tetangga sendiri, biar bisa ngerawat orang tua. Nanti yang istri juga bisa apa? Ngerawat orang tuanya. Ya kalau jauh-jauh Pulau Jawa dapat ujung Aceh sana, ya kasihan nanti. Jadi baik suami maupun istri itu masih ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua walaupun sudah rumah tangga. Maka sebagai suami jangan dolim kepada istri. Sengaja cari istri yang jauh biar apa? Ya kalau jauh nanti otomatis terputus silaturahimnya. Jadi yang dekat-dekat aja biar apa? Biar tetap bisa melayani orang tua, istri juga bisa melayani orang tua. Ya kalau zaman sekarang ini kan anak sedikit, 3, 2, 4 gitu, enggak begitu banyak. Zaman dulu anak itu banyak. Anak banyak pun terkadang masih pergi semua, paham ya? Karena mencari ma'isyah, ya mencari ma'isyah. Ini yang perlu menjadi perhatian. Jangan sampai orang tua itu ditinggalkan ketika sudah sepuh. Usahakan tetap apa? Di sekitar orang tua. Wa kadza itharuz zaujah wa taqdimuhuma 'alal walidain. Begitu pula lebih mengutamakan istri daripada kedua
orang tua, ila ghairi dzalika, dan yang lain-lain. Jadi kalau punya istri dikasih apa gitu ya nggak usah dikasih tahu ke ibunya, karena ibu itu bawaannya apa? Cemburu kepada istri, menyakiti itu jangan. Baik, cukup sampai di sini saya bacakan pertanyaan-pertanyaan. Apakah benar tidak menjawab salam itu termasuk dosa besar? Menjawab salam hukumnya wajib. Tetapi juga ada kondisi-kondisi yang wajib dijawab, tidak semua kondisi wajib dijawab. Ya misal antum digoda sama enggak perlu saya sebutkan. Pokoknya menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Dah, cukup sampai situ. Apa hukumnya melakukan dosa besar? Apa ini? Apa hukumnya dosa besar ketika orang sedang mimpi? Jadi mimpi melakukan dosa besar. Dosa atau enggak? Ya enggak dosa. Karena mimpi itu manusia ketika tidur itu tidak mukallaf, paham ya? Manusia ketika tidur itu tidak mukallaf sehingga dia bebas melakukan apa saja, paham ya? Jadi nggak ada masalah. Dan itu nikmat ya, nikmat orang tidur mendapatkan apa? Pemandangan yang indah. Afan Ustadz mau bertanya, apakah jarang nelpon orang tua ketika di pondok termasuk durhaka kepada orang tua? Ya antum lihat-lihat orang tua pengennya bagaimana? Pengennya sering ditelepon atau gimana? Kalau emang orang tua itu tahu ya, misal orang tua dulu adalah santri, dan santri itu ketika sering nelpon ganggu belajar. Ada nggak orang tua model kayak gitu? Maka dia akan berwasiat kepada anaknya, dah 3 tahun nggak usah telepon, akan bilang kayak gitu. Tapi kalau orang tuanya emang orang awam, nitipkan anaknya ke pondok, biasanya apa? Sering pengen ditelepon, kondisional ya. Jadi kalau misalnya pengen ditelepon, ya ditelepon. Karena kadang atau sering bingung nggak ada topik pembicaraan. Ya nggak apa-apa. Emang antum tiap hari yang kumpul sama orang tua, pembicaraannya ganti yang lain gitu. Kan itu juga kan. Sekarang antum yang di pondok, tiap hari di kamar sama teman-teman yang lain, pembahasannya berubah atau enggak? Wahyu, atau tiap hari itu aja? Ya emang pembicaraan itu ya itu aja, enggak ada yang lain, dan diulang-ulang terus. Nelpon harus ngantri karena HP terbatas, dan yang sering nelpon orang itu aja, ya enggak ada masalah. Itu yang bikin anak malas. Nah ini curhat ini. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah termasuk durhaka dan apa yang harus anak lakukan? Ya kalau memang orang tua pengennya sering ditelepon, maka sering apa? Sering nelpon. Di pondok ngantri ya wajar, namanya juga di pondok. Pokoknya hidup di pondok itu ya seperti itu. Butuh apa? Butuh kesabaran. Alhamdulillah antum sudah ada mulai kesadaran ya, menikmati hidup di pondok. Ini pertanyaan menunjukkan antum sudah mulai ridho gitu loh. Sudah mulai ridho dengan kehidupan di pondok. Enak atau enggak mondok itu? Ya, sana bilang enggak kan gitu kan. Itu jujur. Kalau saya dulu mondok itu enak ya, soalnya gratis, makan bintang 5, baju dicucikan, kitab gratis semua. Habis itu didaftarkan ke Madinah. Enak atau enggak kayak gitu? Enak itu. Antum bayar. Antum cari pondok kayak gitu susah. Itu rezeki anak dulu. Dapat pondok yang enak banget kayak gitu. Di mana Ustadz pondoknya itu? Enggak saya kasih tahu. Ma'had Ali, paham ya? Antum jangan ketawa lepas di masjid ya. Apa hukumnya tidak apa ini? Tidak, anak nggak paham ini tulisan gimana? Ini coba dibacakan.
apa hukum tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, yang diminta orang tua dengan alasan tidak mampu? Ya kalau cuma alasan ya nggak boleh. Nah, cuci piring tidak mampu, capek ya nggak boleh. Kalau cuma alasan nggak boleh. Tapi kalau betul-betul nggak mampu, ini urusannya lah lain, paham ya? Jadi kalau cuma alasan tok, dengan alasan maka tidak boleh, paham ya? Kalau cuma alasan tidak diperbolehkan. Jadi tolong kalau pulang jangan banyak alasan, paham ya? Jangan banyak alasan. Justru menawarkan diri. Mak, saya kalau manggil mak itu bahasa yang paling enak itu. Mak, butuh apa? Nah gitu. Santri itu harus apa? Menawarkan diri kepada orang tua. Mau disuruh apa? Bagaimana cara menolak permintaan orang tua jikalau ia menyuruh membelikan rokok? Dan apa hukumnya membelikan barang tersebut kepada orang tua? Jadi antum belikan permen rokok ya. Nanti biar dibuat rokokan sama orang tua. Dah gitu aja. Yang itu, yang kreatif gitu loh. Apakah meminta sesuatu kepada orang tua secara terus menerus termasuk uququl walidain? Masya Allah, ini bagus ini. Minta terus-terusan kepada orang tua termasuk itu uququl walidain. Ya kalau bisa nggak usah minta terus-terusan. Nggak usah minta terus-terusan. Antum mondok kalau bisa mondok sendiri ya mondok sendiri. Nggak usah pakai duitnya orang tua. Tapi orang tua yang hartanya berlebihan, pengen antum mondok di sini, yang nggak ada masalah, minta lagi dan minta lagi. Yang jadi masalah itu orang tua nggak mampu, anak minta terus-terusan. Ini membebani orang tua, membuat pikiran siapa? Orang tua. Jadi sifatnya kondisional ya, sifatnya kondisional. Tapi bagusnya anak yang soleh itu dia berusaha memberikan yang terbaik untuk siapa? Orang tuanya. Karena minta itu terus terang ya laki-laki, bukan tidak cerita ya. Apa? Tidak minta, ini diganti, tidak meminta. Laki-laki sejati itu tidak apa? Tidak meminta. Kalau tadi tidak bercerita, di sini apa? Diganti tidak meminta terus-terusan. Nah, tapi kalau bisa apa? Memberikan terus-terusan. Itu laki-laki yang sejati. Afan, kata Ustadz, berbakti kepada kedua orang tua wajib. Kalau orang tuanya 3 seperti bapak poligami, apakah harus taat? Ini maksudnya apa? Orang tuanya 3 seperti bapak poligami. Saya belum paham maksudnya. Bapak poligami di sini dosa atau enggak? Kan malah itu kan apa namanya? Real man ya. Ada Superman, ada real man, ada apa lagi? Enggak tahu lagi. No comment apa itu. Pokoknya itu namanya real man ya. Jadi itu justru didukung seperti itu, orang tua seperti itu. Bapak hebat ya, seperti itu. Jadi orang tua walaupun dia berpoligami tetap harus ditaati, jangan diselisihi. Walaupun dia misalnya dolim kepada ibu antum, contoh, tetap apa? Kewajiban antum berbakti kepada bapak dan ibu sendiri tadi. Itu kewajiban sang anak. Tetap menegurnya itu dengan cara yang beradab, tidak dengan cara yang frontal. Sejelek apapun dia tetap orang tua kita. Ya contoh, ada anak lahir bayi dibuang orang tuanya. Paham ya? Anak lahir bayi dibuang orang tuanya. Ketika sudah besar, wajib berbakti sama ibunya atau enggak? Wajib berbakti kepada ibunya yang jadi sebab dia apa? Ada di dunia, walaupun tidak pernah apa? Merawat dia sejak
kecil. Bayangkan, ini kasusnya lebih parah daripada bapak poligami. Ya, kasusnya lebih parah. Ustadz, di Setai Ma'had Al-Furqan ada jurusan apa saja? Ini pertanyaan yang membuat saya bahagia ini. Intinya di Madinah itu ada 6 jurusan. Ada usuluddin, ada syariah, ada hadis, ada Al-Quran, sama bahasa Arab. Di pondok kita, dengarkan. Syariat, fikih ada. Hadis ada Syekh Nadirin, ada Syekh Khairul Fajar, ada. Untuk qiraah sab'ah ada Syekh Denis Manuputi, ada. Artinya antum butuh apa saja ada di sini. Jadi nggak perlu menanyakan lagi. Jadi di sana ada 5 jurusan, kita cukup 1 jurusan saja yang menjamak semuanya tadi, ada semuanya. Masya Allah, ini pertanyaan. Jika saya memutuskan untuk tidak masuk Ma'had Ali, karena alasan ingin menemani orang tua yang sudah menua. Bagaimana pendapat Ustadz? Ini kembali kepada personal masing-masing ya. Ini termasuk langkah yang bagus dan kesadaran yang baik. Anak ingin berbakti kepada kedua orang tuanya karena sudah sepuh. Antum anak yang hebat. Antum anak yang hebat. Tapi kalau orang tua memohon minta antum lanjut di Ma'had Ali, lanjutkan, kan gitu. Jangan ditolak. Ya, karena ini berharga sekali. Ma'had kita ini sekarang udah luar biasa. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang lainnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.